Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dani Reswari Disari di sini akan menjelaskan salah satu metodologi di software development, yaitu BDD atau Behavior Driven Development. Nah, di sini outline-nya ada 4. Pertama, pendahuluan. Jadi mengenai apa itu BDD, kemudian ada sekilas sejarah tentang BDD, kemudian prinsip dan spesifikasi dari BDD, kemudian ada tools dan contoh penggunaan BDD. Pertama, pendahuluan. Nah, apa itu BDD? BDD itu merupakan proses pengembangan software yang berdasarkan pada TDD atau Test Driven Development. Jadi TDD ini juga merupakan cabang dari Agile Project. Kemudian BDD itu menggabungkan teknik umum dan prinsip-prinsip yang ada di TDD dengan idenya dari DDD atau Domain Driven Design dan Object Oriented Analysis and Design untuk menyajikan pengembangan perangkat lunak dengan share tools dan share proses yang kemudian berkolaborasi pada pengembangan perangkat lunak. Nah, mengapa sih dibentuk BDD? BDD itu dikembangkan oleh Dan North. Jadi si Dan North ini pertama dia pakai TDD, kemudian dari situ ada isu-isu yang dia temuin, maka dari itu dia mengembangkan BDD. Nah, kemudian di situ dia mikir, programnya kan programmer tentu ingin mengetahui dari where to start, di mana dia harus memulai, kemudian apa yang harus dites dan apa yang tidak harus dites, kemudian berapa banyak yang harus dites dalam satu run itu, kemudian apa yang harus dilakukan untuk memanggil tesnya, kemudian bagaimana mengerti kalau suatu tes itu salah. Nah, maka dari itu dibentuk pengimplementasian TDD dengan memikirkan pemikiran-pemikiran di atas yang tadi disebutin dengan BDD. Prinsip dan spesifikasi BDD. Nah, sekilas tentang TDD. Nah, TDD itu kan mengharuskan developer untuk yang pertama itu mendefinisikan set test untuk unit software. Kemudian dia menerapkan dan mengimplementasikannya, dan akhirnya memastikan kalau implementasinya itu berhasil nggak pas dites. Nah, di sini TDD itu dianggap sama Danlot itu kurang spesifik. Apa sih yang harus dites dan bagaimana? Sehingga tuh si Danlot membuat BDD sebagai lanjutan dari TDD yang lebih spesifik. Nah, jadi pada intinya itu BDD itu merupakan bentuk khusus dari logika Hoare. Logika Hoare ini maksudnya logika di mana dia harus program komputer itu nalarnya kayak gimana sih yang tepat. Jadi logika ini diterapkan untuk BDD dan berfokusnya pada perilaku dari unit software. Kemudian BDD menerapkan bahwa setiap tes dari perangkat unit perangkat lunak harus ditentukan behaviornya yang sesuai dengan yang diinginkan dari unitnya. Nah, kemudian spesifikasi perilaku. Nah, jadi ada spesifikasi perilaku yang harus dipenuhi. Jadi BDD menggunakan format semiformal yang menetapkan perilaku menggunakan user story. Nah, user story ini diambilnya dari Object Oriented Analysis and Design. Kemudian BDD menetapkan bahwa business analysis dan developer harus berkolaborasi dan harus menspesifikasikan perilakunya itu ke dalam user story. Nah, setiap user story ini strukturnya kira-kira kayak gini. Jadi ada title, kemudian ada naratif. Di sini ada 2. Jadi ini berdasarkan Wikipedia seperti ini, berdasarkan si Danlotnya itu seperti ini. Sebenarnya sama aja, pokoknya intinya di title itu naratifnya itu ada who, what, sama which. Jadi siapa yang menjalankan, kemudian dia mau ngapain sih, kemudian tujuan yang dia harus dapetin itu apa. Kemudian ada yang kedua, acceptance kriteria. Jadi kriteria yang diterima itu kayak gimana. Nah, dipresentasikannya pakai skenario. Jadi ada skenario 1, terus diberikan apa, ada konteks apa, kemudian apa, dan apa. Jadi sampai selesai itu, kemudian bisa juga ada beberapa skenario tergantung dari behavior yang ingin digunakan. Nah, kemudian toolsnya. Nah, jadi kan BDD prinsipnya itu ide gimana sih
pengembangan perangkat lunak harus dikelola sama bisnis analisis sama developer juga, atau technical insight. Nah, terus jadi dia menggunakan perangkat lunak khusus untuk membangun proses. Nah, contohnya itu ada dua, yang saya tahu itu, yang saya cari itu ada dua, GBHEF sama RBHEF. Kalau GBHEF itu pakai bahasa pemrogramannya Java, kalau RBHEF pakai Ruby. Nah, prinsip dukungan tooling BDD ini itu membuat dokumennya dieksekusi sebagai kumpulan teks. Jadi proses umumnya itu, pertama toolsnya itu membaca dokumen secara spesifik, kemudian mengerti bagian formal dari ubiquitous language. Maksudnya ubiquitous language ini tadi yang di user story itu, kata-kata yang digunakan nanti diimplementasiinnya bisa ke berbagai bahasa pemrograman. Kemudian toolsnya itu nanti memisahkan setiap skenario menjadi klausa yang bermakna. Nah, setiap klausa individu yang di skenario tadi ditransformasikan menjadi parameter untuk tes. Kemudian bagian ini itu spesifik, yang ngerjain itu developer. Kemudian yang keempat, frameworknya itu mengeksekusi tes untuk setiap skenario. Nah, di sini contohnya dengan RBHEF. Di sini kan udah dibuat user story. Misalnya mau mengambil uang di ATM biar punya uang cash gitu kan. Kemudian saya sebagai pemegang akun ingin mentransfer uang ke maksudnya mau mengambil uang ini ke biar punya uang cash sehingga bisa ngambil cash sehingga punya cash yang uang cash. Nah, skenarionya kayak gimana? Jadi dia punya uang $100, kemudian yang dia punya di cash itu 10, kemudian ketika dia ngambil 20 berarti kan berkurang yang ada di ATM-nya 80, kemudian yang ada di uang kas di dia bertambah 20 jadi 30. Nah, yang kedua kita pakai RSpec itu buat buat framework buat Ruby. Jadi di sini dia masukin user story-nya itu ke dalam struktur RSpec-nya. Kemudian dibuatlah kayak tadi, terus dibuat kayak ada akun di saving, ada akun cash dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di run ya jadinya behavior yang tadi udah sesuai apa belum. Nah, ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.